Tuan muda palsu diam-diam menyimpan pakaian dalam kakak di bawah bantal pemuda. Dengan sembunyi-sembunyi, dia baru saja akan keluar tetapi bertemu pemuda secara langsung. Dia yakin orang ini pasti berniat jahat. Mencari di seluruh sudut rumah ternyata membuatnya menemukan kecurangan. Namun, baru saja akan pergi, dia sudah terhalang oleh adiknya di pintu. Pemuda segera menyembunyikan pakaian itu. Pakaian dalam saya hilang. Apakah kamu yang mencurinya? Tuan muda yang asli yang baru saja mengakui keturunan sudah terhalang di kamar oleh adik perempuannya dan tuan muda palsu. Menuduhnya mencuri pakaian dalam. Kakak Suya bahkan lebih agresif. Mengatakan bahwa dia pernah bersembunyi di luar pintu kamarnya. Tuan muda palsu Su Hao di sampingnya menambah bumbu. Mengatakan bahwa dia melakukan hal seperti ini sama sekali tidak manusiawi. Menghadapi tuduhan, pemuda hanya tenang dan bertanya balik. Dengan mata kalian yang mana kalian melihat ada pakaian dalam Suya di kamarku? Suya terdiam tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa mengeluarkan alasan yang tidak masuk akal. Mengatakan bahwa pemuda adalah seorang pria liar dari desa. Belum pernah melihat wanita cantik sehingga bisa berniat jahat. Bahkan dia juga menghina ayah angkat pemuda, mengatakan bahwa dia tidak beradab. Kata-kata ini benar-benar membakar tatapan pemuda itu. Dia langsung memperingatkan Suya untuk tidak menghina ayah angkatnya. Namun Suya masih terus memprovokasi. Pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangkap pergelangan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadapnya. Mengajarnya juga tidak ada beban psikologis. Saat itu, ibunya kebetulan masuk dan melihat adegan ini. Dia segera menghentikannya dengan suara keras. Su Hao segera mengadu terlebih dahulu. Dia membalikan fakta dan mengatakan bahwa pemuda itu ketahuan mencuri pakaian dalam. Malu dan marah, dia bahkan ingin memukul. Pemuda itu tertawa sinis. Dia berkata bahwa ceritanya benar-benar terstruktur, karena dia mengatakan bahwa dia mencuri. Lalu, di mana bayangan pakaian dalam itu? Su Hao bersikeras bahwa dia yang menyembunyikannya. Dia berteriak meminta untuk menggeledah kamarnya. Ibu bahkan percaya pada Su Hao. Dia menyarankan pemuda itu untuk membiarkan mereka mencari. Pemuda itu melawan dengan strategi yang sama. Dia berkata boleh untuk mencari, tapi jika tidak ditemukan, Suya harus meminta maaf atas tindakan menghina ayah angkatnya. Ibu tanpa berpikir langsung menyetujui untuk putrinya. Maka Su Hao dan Suya segera berlari masuk ke kamar pemuda itu. Mereka menggeledah dengan sangat teliti. Hasilnya tentu saja tidak menemukan apa-apa. Pemuda itu berkata dengan tenang, "Sepertinya saya sudah membersihkan diri dari tuduhan." Dia mengejek Su Hao karena matanya tidak berfungsi dengan baik. Lebih baik Nian akan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Di bawah kewibawaan ibu, Suya dan Su Hao hanya bisa dengan enggan meminta maaf kepada pemuda. "Saya tidak seharusnya mencemarkan nama baikmu dan ayah angkatmu. Maaf, Kakak Suen. Saya salah." Tapi semuanya belum berakhir. Pemuda menghentikan Su Hao yang bersiap untuk melarikan diri. Menggunakan strategi yang sama untuk melawan. Dia menyatakan bahwa kamarnya sudah digeledah. Tapi bagaimana membuktikan bahwa Su Hao tidak bersalah? Pemuda dengan tegas menyatakan bahwa dia curiga pada penyimpang yang benar-benar mencuri pakaian dalam. Itu adalah tuan muda palsu Su Hao. Demi keadilan, ibu terpaksa setuju untuk menggeledah kamar Su Hao juga. Su Hao tampak tidak takut pada bayang-bayang. Dengan penuh percaya diri dia berkata bahwa emas sejati tidak takut pada api. Namun, detik berikutnya, Suya menemukan di dalam laci Su Hao. Dia menemukan pakaian dalamnya yang hilang. "Su Hao, mengapa pakaian dalam saya ada di kamarmu? Bagaimana mungkin ini terjadi?" Ternyata semua ini adalah strategi pemuda yang melawan dengan strategi yang sama. Dia sudah memperkirakan bahwa Su Hao akan menuduh balik. Jadi dia menggunakan sedikit trik untuk mengalihkan perhatian. Memindahkan pakaian dalam ke kamar Su Hao. Pemuda melihat kekacauan di depannya dan terus menguatkan. Sungguh tidak menyangka bahwa penyimpangan yang sebenarnya di rumah adalah Su Hao. Bahkan bisa berbuat jahat terhadap kakak yang dibesarkan bersamanya sejak kecil. Di hadapan bukti kuat, Su Hao hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Mengakui bahwa dia yang mencuri pakaian dalam. Tapi hanya ingin bercanda dengan pemuda itu. Ibu bahkan percaya pada alasan yang begitu konyol ini. Hanya mengkritiknya sedikit saja. Juga menyarankan pemuda itu untuk bersikap lapang dada. Biarkan saja dia. Pemuda itu melihat keluarganya yang sangat berpihak. Dalam hati tidak ada gelombang sama sekali. Dia tahu bahwa tuan muda palsu ini hidup dengan nyaman di rumah ini. Sementara dia yang sebenarnya justru merasa seperti orang luar. Pria yang baru pulang ini sudah membuat kekacauan besar. Sebenarnya adalah anak kandung Su yang hilang selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya adalah juara ujian masuk perguruan tinggi dari desa terpencil. Masa depannya sangat cerah. Namun, surat penerimaannya telah dicuri oleh penjahat desa, Sumasi. Sumasi dengan angkuh mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia adalah juara desa ini. Pemuda dan ayah angkatnya berjuang untuk merebutnya. Namun tetap saja dijatuhkan oleh Sumasi. Hanya bisa melihatnya dengan mata terbuka. Membawa surat itu dan pergi dengan angkuh. Saat itu, sebuah mobil sedan berhenti di pintu desa. Sepasang suami istri yang berpakaian mewah turun. Mereka adalah orang tua kandung pemuda itu. Mereka bilang anak itu diculik oleh penculik anak. Setelah mencari bertahun-tahun, akhirnya menemukan tempat ini. Sumasi segera berlari maju untuk mengenali situasi. Dia juga mengeluarkan surat penerimaan yang dicuri sebagai bukti. Dia mengatakan pemuda itu adalah penipu.
Ayah angkat sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Dia mengumpat Su Mazi yang tidak tahu malu. Tidak hanya menguasai surat penerimaan, dia bahkan ingin berpura-pura menjadi orang tua orang lain. Pada saat krusial, pemuda itu berdiri. Dia mengusulkan, karena mereka sama-sama mengaku sebagai juara ujian masuk universitas. Mari kita bicarakan soal matematika ujian masuk universitas. Mari kita ungkapkan pemikiran saudara-saudari tentang soal terakhir. Su Mazi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia terbata-bata dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dia hanya bisa mengakui bahwa surat penerimaan itu dicurinya. Begitulah, pemuda itu akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya. Ibunya memeluknya dan berkata akhirnya dia ditemukan. Dia berkata akhirnya menemukan dirinya. Sebelum pergi, pemuda itu berlutut dan berterima kasih kepada ayah angkatnya atas pengasuhannya. Dia berjanji akan kembali untuk membalas budi kepadanya. Budi pengasuhan Anda selama bertahun-tahun kepada saya tidak akan pernah melupakan. Anda tenang saja, cepat atau lambat, saya akan kembali ke desa Su. Jaga dirimu baik-baik. Kembali ke rumah besar keluarga Su. Orang tua memperkenalkan dia kepada anggota keluarga di rumah. Dua anak lainnya, adik Suya dan anak angkat Su Hao. Su Hao berpura-pura ramah dan maju untuk membantu membawa barang. Namun, dia sengaja menjatuhkan tasnya, lalu berpura-pura ingin mengambilnya. Sebenarnya dia ingin mempermalukan pemuda itu. Pemuda itu langsung melihat tipu muslihatnya. Dia langsung menendangnya pergi, agar dia tidak menyentuh barangnya. Su Hao segera berakting dramatis. Dia dengan sedih bertanya kepada kakaknya mengapa dia diperlakukan seperti itu. Suya juga menuduh pemuda itu terlalu kecil hati. Pertikaian terbuka dan tersembunyi di rumah terus berlanjut. Su Hao bahkan beraksi di depan orang tua mereka, memperagakan drama seperti teh hijau. Dia mengatakan bersedia dipukul untuk mendapatkan pengampunan kakaknya. Kan kamu yang membuatku memukulmu? Apa kamu bisa menahan ini? Aku telah bertani di desa selama bertahun-tahun. Tingkat keterampilan dan poin atribut tidak sia-sia. Awen, sebelum upacara pembukaan sekolah, Su Hao menghadang pemuda itu di tangga. Dia memamerkan bahwa dia akan menjadi wakil keluarga Su. Dia dengan angkuh menyatakan, masa depan keluarga Su pasti miliknya. Dan pemuda itu hanyalah seseorang yang diambil dari lembah. Su Hao merasa marah, berpura-pura ingin menyerang. Lalu dia jatuh ke tanah. Dia membalikan tuduhan dan mengatakan pemuda itu memukulnya. Teman-teman sekelas di sekitarnya tidak mengetahui kebenarannya. Mereka semua menuduh pemuda itu seperti anjing menggigit Lu Dongbin. Pemuda itu melihat Su Hao yang berakting di tanah dan tersenyum sinis. Karena kamu bilang aku memukulmu, maka aku tentu akan memenuhi permintaanmu. Dia langsung menyerang Su Hao. Dia pun memberikan pukulan yang keras. Pukulan yang mengenai tubuh membuat Su Hao menangis memanggil ayah dan ibunya. Aku sudah lama takut kamu, gadis ini, tidak senang. Akhirnya, drama ini, tetap saja terungkap di upacara pembukaan sekolah. Kepala sekolah di atas panggung dengan suara penuh emosi mengeluh. Ternyata ada siswa yang memukul putra Su Group yang mendonasikan gedung sekolah, Su Hao. Dia sangat merasa sakit hati. Dia mengatakan tidak bisa percaya orang seperti ini bisa diterima di universitas terbaik ini. Siapa yang memukulmu? Katakanlah, aku akan membelaimu. Tidak apa-apa, kan? Tidak perlu mencarinya. Saya Su Wen. Hanya dia. Pakaian aneh.